Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk Philip Webinar hari ini, hari Rabu tanggal 4 November 2020 ya. Sebelum kita mulai, konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Jelas dan terang, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Dan bagaimana prediksi IHSG kita hari ini? Kita prediksikan menguat terbatas, support di 5105, resistance 5167 ya. Hal ini juga mengikuti pergerakan bursa regional atau bursa Asia ya di beberapa negara kawasan Asia yang menguat pagi ini, menyusul kenaikan daripada indeks di Wall Street semalam juga. Memang investor juga masih menantikan hasil daripada Pilpres ya di Amerika Serikat, dan investor juga berspekulasi bahwa pemilu AS akan menghasilkan pemenang yang jelas, dan juga akhirnya Kongres dapat mengeluarkan ini ya, stimulus ekonomi yang telah tertunda beberapa bulan ke belakang gitu. Nilai tukar mata uang US dollar dan juga surat utang pemerintah Amerika Serikat juga akhirnya ini ya menurun seiring dengan menguatnya risk appetite para investor terlihat di pasar saham ya, hampir 2%. Dow Jones malah 2% lebih sedikit ya penutupan semalam. Demikian juga anomalinya didukung oleh kenaikan daripada gold ya, dibilang safe haven. Kembali lagi ke level 1900-an, 1910 untuk pergerakan semalam itu 0,95% penguatannya. Lalu selain daripada itu komoditas minyak ya yang memang beberapa hari ke belakang cukup drop lah ya, cukup melemah banyak, tapi semalam lompat lebih dari 2% setelah data daripada API, American Petroleum Institute, bahwa cadangan minyak mentah di sana minggu lalu ini ya turun, demikian juga inventory-nya naik. Inventory daripada gasolin tapi ya maksudnya naik bensin. Kemudian bahwasanya OPEC juga OPEC Plus ya dijadwalkan untuk bertemu pada tanggal 30 November dan 1 Desember ya untuk menentukan kebijakan polisi ini ya, atau kebijakan untuk pemangkasan produksi lagi. OPEC dan Rusia juga maksudnya Tunisia ya, Algeria atau Aljazair saat ini juga yang menjabat sebagai ketua OPEC ya, mendukung rencana pemangkasan lebih besar pada produksi minyak OPEC Plus mulai dari Januari 2021. Cukup baik sentimen untuk pagi ini. Mari kita lihat beritanya. Berita pertama datang dari TBIG, Tawar Bersama Infrastructure, bahwa TBIG optimistis pertumbuhan daripada performa perusahaan akan terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan sewa atau sewa tower, dan pada 9 bulan pertama tahun 2020 TBIG sudah mencatatkan penambahan rental, penambahan sewa
secara gross, yaitu sebesar 3.319 penyewaan. Angka ini juga melampaui target yang ditetapkan oleh perusahaan pada awal tahun, yaitu sekitar 3.000. Lalu ada hoki PT Buyung Putra Sembada mengelontorkan dana yaitu sebesar 93 miliar rupiah untuk capex ya. Capex ini nantinya juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan pabrik beras baru di Sumatera Selatan. Demikian juga untuk penambahan mesin di Subang dan penyelesaian pembangkit listrik ya, tenaga kulit padi. Kemudian Indosat atau ISAT mencetak subscriber daripada ponsel yaitu sebesar 60,4 juta pengguna pada akhir kuartal 3 2020. Hal ini meningkat sebesar 2,8% secara year on year-nya. Kemudian untuk foreign flow kemarin terjadi net sell 300 miliar rupiah, hingga flow daripada year to date masih besar di sekitar 62,8 triliun rupiah. Lalu rekomendasi teknikal kita untuk hari ini ada Wika pertama. Wika boleh trade buy di 12.05, TP1 12.50, kemudian TP kedua di 13.15. Kemudian stop loss jangan lupa jika menyentuh 1160. Ada Ali boleh trade buy di 10.750. Target price pertamanya 11.175, TP kedua 11.650. Stop loss jika menyentuh 10.200. Lalu Java spek buy cukup dalam penurunan beberapa minggu ke belakang. Di penguatan 2 hari ini boleh diperhatikan untuk spek buy 1065. Target price pertama 1120, target price kedua di 1160. Stop loss 1035. Demikian untuk webinar kita untuk pagi ini. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan dan ingin menanyakan silakan dapat tulis pertanyaannya di question box yang tersedia ya. Terima kasih.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mari kita mulai sesi Q&A. Pak Hendra menanyakan P1 BSD Pegas ya. P1 cukup baik dan mendekati level MA200, yaitu sekitaran 428 ya. Resistance juga ada di situ, tapi kalau tembus dari sana dan close di atas 428 tersebut, signifikasinya cukup baik dan bisa ada kemungkinan untuk lanjut uptrend di P1 ya. Breakout dari 428 430, yang mana sedikit lagi sampai, cukup jadi pijakan yang bagus ya untuk P1 ke depan. Untuk P1-nya, Pak. Untuk BSD ya setelah breakout dari EMA 200 cukup baik performa, dan sekarang di 900. Penguatan lanjutan masih ada ya, maksudnya potensinya. Selama masih juga bergerak di atas MA5, itu 895 kurang lebih ya. Jika baru ingin masuk, sarankan buy on weakness saja di sekitar 880 hingga 890 ya range-nya. Kalau sudah punya ya di hold juga masih boleh. Seiring juga sudah melampaui resistance atau high sebelumnya ya, yang terjadi pada bulan April dan Juni. Cukup baik signifikansinya untuk BSD. Pegasnya gimana? Pegas kecenderungan terlihat daripada Bollinger Band juga agaknya akan terbatas untuk penguatan ke depan. Paling tidak level 1105 atau 1100, 1105, 1115 bisa jadi resistance untuk ke depan, hingga MA 200 yaitu sekitar 1150 ya kurang lebih. Demikian untuk Pegas. Gimana dengan Jasa Marga? Bahas kita PTPP, Pak Ferdinand. Jasa Marga cukup oke. Penguatan kemarin juga didukung dengan volume yang sangat besar ya. Sarankan kalau belum masuk kemarin dan baru ingin masuk, buy on weakness saja amannya. Lihat juga bagaimana pergerakan setelah open ya. Sarankan di sekitar 3720 hingga 378 ya range-nya. Resistance yang dituju dikit lagi 3840, 3850. Kalau tembus dari sana 3900 menjadi resistance berikutnya. Luas kita masih bertengger di sekitar EMA 200. Dan kecuali breakout dan berhasil close di atas itu, akan menjadi tanda yang sangat positif ya. Kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Peluang untuk menuju sana tentu masih ada. Dan resistance berikutnya kalau terjadi juga bisa menuju 780 hingga 800 ya. Itu untuk kelas kita, atau baru ingin masuk 700 pas hingga 710 kurang lebih untuk level entry. Gimana dengan PTPP? PTPP malah menuju MA20 ya, dan menjauh dari MA200-nya. Paling tidak periode sideways
nampaknya boleh diantisipasi terlebih dahulu. 925 mungkin resistensi yang terdekat hingga 945. Bu Lydia, BBHI gimana? BBHI Bang Harda ya, yang mengikuti berita juga bahwasanya CT ya akan rencana mengakuisisi 75% kalau tidak salah dari Bang Harda. Agaknya sebelum ada berita ini memang cenderung likuiditasnya tidak terlalu baik ya, tidak terlalu tebal. Sehingga disarankan untuk pakai berita ini untuk trading saja terlebih dahulu. Karena ketika ya nanti kalau beritanya sudah tidak relevan lagi, bisa saja kembali ke likuiditas asalnya. Kalau mau ikut ya spek buy saja, paling harap sekitar mungkin entry kalau bisa masih di 208 kalau bisa sampai ke sana ya, 208 hingga 200. Tapi kalau misalnya penguatan masih sangat kuat untuk hari ini ya ikut saja untuk trading dan untuk trading di BBHI ini. Lalu Medco gimana? Medco hari ini minyak juga kenceng, bisa jadi sentimen positif dan boleh diperhatikan untuk trading. Level resistance 390 untuk Medco. LPPF LPPF kurang menarik sih. All time low kayaknya ya. Dekat-dekat all time low juga. Dan level support 870 bisa saja tercapai kembali ya. Saat ini jika masih dalam periode bearish dan belum ada tanda-tanda reversal, belum terlalu menarik sih untuk LPPF ya. Kemudian Pak Junaidi, gimana dengan Inco PPRU USBP? Inco cukup baik laporan keuangan 9 bulan 2020 ini, dan mengantarkan Inco menuju kayaknya all time high sebelumnya ya, yaitu sekitar 4.400-an ya, 4.400, 4.500. Peluang ke sana masih ada ya, apalagi didukung oleh penguatan harga nikel di dunia dan juga ini ya rencana pembentukan holding baterai nasional ya. Jika baru ingin koleksi, sarankan buy on weakness juga, ada gap ya ini ya. Belum tertutup, boleh saja perhatikan level 4080 atau 4090 hingga 3980. Pepro gimana? Pepro belum ada pergerakan sih Pak.
dan belum menarik juga untuk dikoreksi PPRO ya, belum ada katalis positif. Lanjutan WSPP gimana? $170 level of resistance yang dituju ya harusnya. Kalau sudah punya dan masuk mungkin 2 hari yang lalu atau kemarin di 150-an, masih boleh untuk di hold untuk mencapai 170. Pak Wisber, PL-nya barusan atau tadi sudah, MDKA gimana? MDKA ini positif sekali ya. Cukup baik, maksudnya pergerakan, walaupun harga emas sebelum ini mungkin cukup berfluktuasi gitu ya. Tapi overall uptrend di MDK masih terus sustain gitu. Kalau masih punya posisi ya di hold juga masih boleh Pak. Pagi tadi juga berita harga emas cukup baik, kenaikan semalam. Dan biasanya emas juga memang dicari untuk jadi hedge daripada ketidakpastian gitu. Level 1900 mungkin 1915. Jadi resistance berikutnya di MDKA. Telkom gimana? Telkom mendekati level low bulan Maret yaitu 2450 ya. Kurang lebih di 2450. Kalau ingin tunggu saja sih bagaimana hingga level tersebut. Demikian juga tunggu tekanan jual pada Telkom khususnya dari asing ya, agak mereda. Level 2500-2450 bisa dijadikan range entry kalau memang sudah membaik tadi ya secara tekanan jual dan outflow dari asing. Kemudian Unilever di sini aja ya beberapa minggu ke belakang. Nanti 8.000 jadi resistance sekarang hingga 8.100 ya. Kemudian Ibu Hansel, Kalbe gimana ya? Kalbe, KF, Telkomnya sudah. Kalbe penurunan beberapa hari ke belakang cukup tajam. Mungkin nampaknya ada ini ya penguatan hari ini. Kalau ingin koleksi memang menarik ya, karena juga sudah cukup dalam penurunan sehingga rebound bisa diantisipasi juga. Mungkin 1470, 14 ya level sekarang buat sebelum 1480 ya. Dengan resistance terdekat 1505 atau 1500 dulu hingga 1530-an ya. 1500 hingga 1530. KF bagaimana? KF makin kemarin volume makin menurun ya. Sayangnya. Dan periode di mana ada volume yang menanjak biasanya pergerakan KF sangat signifikan ya.
mungkin sifatnya sekarang spekulatif ya, untuk entry di bawah 3.100 untuk buy on weakness. Kalau sudah punya potensi resistance mungkin bisa saja menuju 3.400, tapi memang harus didukung oleh volume dagangan juga ya, seperti periode sebelumnya. Ketika volume menanjak, harga juga cukup baik. Kemudian Antam sudah ketinggian ya. Kalau baru ingin masuk, kalau ingin sell onseng juga boleh. Antam rawan juga akan adanya profit taking. Memang ada sih resistance berikutnya itu 1165, walaupun pernah tersentuh tapi tidak close di atas itu ya, pada tanggal 15 Oktober lalu. BRPT. BRPT kemungkinan masih sideways dulu ya. Resistance 930, 945. Dan selama masih bergerak di atas 890 masih oke sih untuk BRPT. Dan kalau sudah punya masih bisa di hold. Itu BRPT. Bu Juslina bertanya gimana BNI? Ada error juga ya. PBNI, sayangnya memang tidak nge-track atau tidak satu performa dengan peers-nya gitu ya. Bank-bank buku 4 atau bank himbara lain. Juga memang underperformance, mungkin juga dikarenakan laporan terakhir juga dianggap kurang baik untuk BNI oleh pasar ya. Meski PBV masih di bawah 1, jika ingin dipakai untuk jangka panjang harusnya masih oke ya. Tapi dalam periode sekarang mungkin tekanan masih ada. Periode kenaikan atau uptrend yang terjadi bulan September hingga Oktober kemungkinan akan berganti menuju sideways dulu dengan support di sekitar sini lah ya, 4.500-an, 4.600 untuk jadi support. Resistance mungkin MA20 dulu di sekitar 4760 ya kurang lebih. Itu untuk BNI-nya Bu, Adro. Adro sih sideways saja tapi cukup dalam swingnya ya. 3 hari ke belakang cukup baik performa, sehingga MA200 boleh juga dipakai sebagai support ya. Kalau sudah punya asumsi di bawah 1120 average ya masih boleh sih untuk di hold. Potensi menuju ke 1.200-an lagi masih ada. Pak Helmi, Pegas Kalbenya sudah. Mari kita bahas tower.
TOER bergerak menuju support kelihatannya 975 ya. Saat ini kalau belum ada posisi wait and see aja dulu sih bagaimana kinerja ke depan nanti. Jika memang mantul di support tersebut 975 boleh dipertimbangkan untuk koleksi. Putrisha bagaimana dengan Telkom dan Tins? Telkomnya sudah ya. Lalu Tins gimana? Overall cukup baik performa Tins beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang ya. Support boleh dipakai 830. Resistance mungkin ya, yang agak sulit. Pertama mungkin harus breakout 890 dan menuju 900-an lagi ya untuk melanjutkan uptrend ya. Ini mungkin 900 berapa tadi? 890-an ya, 890-an 80 dijadikan sebagai resistance dulu. Kalau nih ini level Wika Pegas. Kita lihat Pegas setelah open ya terbatas tadi penguatan 1105 atau 1105 hingga 1160. Wika masuk rekomendasi kita juga hari ini. Dan on track menuju 1250 ya. 1250 untuk TP1-nya, lalu TP kedua 1315. Bu Minor, BTN gimana? NV. Sekarang bagaimana? Maksudnya mau entry atau mau jual atau sudah punya? Kalau sudah punya sih hold juga masih boleh BTN ya. Penguatan sangat baik pada 23 Oktober mungkin jadi capaian atau jadi resistance yang sulit dilampaui terlebih dahulu, mungkin 1450 hingga 1500 range resistance yang masih bisa diinikan lah ya, bisa diperkirakan. Itu BTN kalau sudah punya ya. Kalau entry, baru pengen entry mungkin 1390 idealnya ya untuk BTN. Terus tadi NV. NV bergerak menuju 50 ya. Sejak September mungkin ya. Belum ada feel lagi sih untuk NV, tapi asumsi kalau belum ada posisi ya tidak disarankan untuk masuk ke saham yang berada di level 50 ini. Pak Robert, Antam BRI Pegas. Pegasnya barusan sudah ya Pak. Antamnya kecenderungan sell on strength, tapi jika berhasil breakout 1170 memang signifikansinya sangat baik ya. Kalau mau tunggu hingga 1170, asumsi sekarang average-nya juga masih jauh di bawah, boleh aja sih untuk ditunggu.
Kalau sudah puas, kan profit yang ada, partial profit juga sedikit-sedikit juga boleh sambil menunggu level tersebut. BRI. $34.30 open hari ini 34.20 ya. Overall sih masih oke ya. Pergerakan masih di atas MA 5. Dan jika ingin ambil posisi atau koleksi maksudnya, boleh sini dipertimbangkan di level sekarang hingga 33.20 jika sampai sana ya. Untuk koleksi BRI jika belum punya. Kalau sudah punya ya di hold juga boleh. Atau average down tadi di level 3370 hingga 3330 di BRI. Resistance terdekat di mana kurang lebih di high sebelumnya itu di 3450. Pak Damria, bagaimana teknikal dan TP LSIP BCA Telkom. Telkomnya sudah dibahas beberapa kali tadi ya. Lalu LSIP-nya ada gap up sedikit, tapi overall karena juga penguatan cukup baik di CPO, boleh dijadikan pilihan saham-saham CPO untuk beberapa hari ini. 970 kalau sudah kalau belum punya, jika ingin koleksi ya level sekarang juga boleh ya 980. Kalau ingin TP level 1000 sih ya ideal, Rp1.000 dan sedikit lagi sih masih ada peluang tercapai. BCA sih hold juga masih boleh. Kalau ingin TP mungkin resistance di 30 ribuan ya, 30.100 kurang lebih. BMTR bagaimana untuk Pak Pyong dan J-Sky? BMTR resistance mungkin 242, 244 Pak, tidak terlalu jauh dari level sekarang. Ada MA 200 juga di sekitar situ ya, yang kemungkinan akan diuji beberapa kali dulu. J-Sky-nya gimana? Cukup spekulatif sih kalau periode beberapa hari ke belakang, 2-3 hari memang volume agak mengecil ya. Jadi disarankan sih untuk trading saja saham-saham cukup volatile seperti ini. Dan untuk spekulatif saja. Kemudian Bu Melinda, SMGR, BMRI. SMGR mungkin pergerakannya ini ya agak lagging dibandingkan NTP yang rally-nya cukup baik beberapa hari belakang ya NTP, tapi SMGR nggak terlalu ya. Perhatikan memang ada gap juga nih yang terbentuk
pada awal-awal September ya. Bisa dijadikan sebagai acuan TP juga, tapi masih jauh ya, 10 ribuan. Sekarang sih periode masih sideways, paling enggak MA 200 ini akan diuji lagi, yaitu 9.600, 9.500-an SMGR. Kalau BMRI gimana? Ya ditahan saja kalau sudah punya sih. Masih strong uptrend dan terus di atas MA5 pergerakan. Meski mungkin agak terbatas kalau baru ingin masuk, jadinya agak ketinggian ya. Karena sudah menyentuh Bollinger Band atas juga. Kemudian, oh itu udah ya, SMGR dan BMRI. Kita lihat ISG bagaimana pergerakannya setelah 20 menit ya. Pembukaan 5175 dan sangat inilah ya, oke. Agak gap up sedikit juga. Dan terus menjauh dan terus terus melampaui level MA 200 ya, yang jika memang terlampaui dan terus menerus breakout gitu, potensi pada ISG maksudnya signifikansinya sangat baik juga. Level resistance kita hari ini sekitar 5167 pun sudah terlampaui. Nah, opennya langsung gap up juga ya di 5170. Peluang untuk stand di zona hijau sih masih berpeluang, apalagi juga penguatan di bursa Asia cukup lumayan kuat, khususnya di Nikkei ya, hingga 1,5%, ikuti Wall Street semalam ya, yang rata-rata 2% ya kurang lebih. Baiklah, karena sudah juga tidak ada pertanyaan kelanjutan, tampaknya kami sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu. Ucapkan selamat pagi dan salam cuan.